Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah perilaku organisasi. Nama saya Arman, NIM 1792141014. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai materi persepsi dan pengambilan keputusan individu. Baik, berikut merupakan materi-materi yang disampaikan oleh pemateri mengenai persepsi dan pengambilan keputusan individu. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhayati Besau, NIM 1692140006. Kali ini saya akan menjelaskan tentang persepsi dan penilaian tentang individu lain. Persepsi adalah sebuah proses individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensoris untuk memberikan pengertian pada lingkungannya. Persepsi bisa dikatakan sebagai cara dalam menanggap, memahami, dan menafsirkan sesuatu. Contohnya, ketika seseorang dihadapkan dengan suatu gambar dan diminta untuk menjelaskan apa arti gambar tersebut, maka masing-masing individu akan menjawab dan menjelaskan gambar tersebut sesuai dengan apa yang dilihat oleh orang tersebut. Masing-masing orang akan menjawab dengan interpretasi yang berbeda meskipun maksudnya adalah sama. Nah, itulah yang dikatakan sebagai persepsi. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Faktor-faktor itu ada 3. Yang pertama, faktor penilai, faktor target, dan faktor situasi. Faktor penilai adalah penafsiran seorang individu pada suatu objek yang dilihatnya akan sangat dipengaruhi oleh sikap, motif, minat, pengalaman, dan ekspektasi. Faktor kedua yaitu target. Faktor target ini dipengaruhi oleh inovasi, pergerakan, suara, ukuran, latar belakang, proksimitas, kesamaan akan membentuk cara kita untuk memandang individu. Yang ketiga yaitu faktor situasi, dipengaruhi oleh waktu, latar kerja, dan latar sosial. Nah, selanjutnya yaitu penilaian tentang individu lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori hubungan dan faktor-faktor yang mempengaruhi teori hubungan. Teori hubungan adalah usaha ketika individu-individu mengamati perilaku untuk menentukan apakah hal ini disebabkan secara internal atau eksternal. Nah, secara internal contohnya ketika seorang pegawai terlambat masuk di kantor dan manajer atau seseorang menilai bahwa ia terlambat karena lambat tidur. Nah, itu yang dikatakan sebagai internal. Dan eksternalnya itu ketika seseorang menilai bahwa ia terlambat karena diakibatkan adanya satu kecelakaan sehingga ada kemacetan yang terjadi. Kemudian yaitu faktor-faktor teori hubungan.
Faktor-faktor teori hubungan ada 3. Yang pertama kekhususan, konsensus, dan konsistensi. Kekhususan adalah apakah seorang individu memperhatikan perilaku berbeda dalam situasi yang berbeda. Nah, yang kedua yaitu konsensus. Konsensus yaitu perilaku yang menunjukkan bila semua individu menghadapi situasi serupa merespon dalam cara yang sama. Dan yang ketiga yaitu konsistensi. Apakah individu tersebut selalu merespon dengan cara yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayah, NIM 17921400008 akan mempresentasikan mengenai beberapa hal, yakni jalan pintas dalam menilai individu, aplikasi dalam penilaian kinerja, dan hubungan antara persepsi dan pengambilan keputusan individu. Berbicara mengenai jalan pintas dalam penilaian individu, terdapat 5 bagian. Yang pertama, persepsi selektif. Persepsi selektif adalah kecenderungan untuk secara selektif menginterpretasikan apa yang seseorang lihat dalam basis minat, sikap, karakter, dan latar belakang seseorang. Yang kedua adalah efek halo. Efek halo adalah kecenderungan untuk menggambarkan mengenai karakter seseorang berdasarkan karakter tunggal. Yang ketiga adalah efek kontraks. Efek kontraks adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai karakter seseorang berdasarkan perbandingan dengan karakter yang dimiliki oleh orang yang baru muncul. Yang keempat adalah proyeksi. Proyeksi adalah tahapan yang dilakukan untuk menggabungkan atau menghubungkan karakter-karakter yang ada pada diri sendiri dengan karakter yang dimiliki oleh orang lain. Yang kelima adalah pembentukan stereotip. Pembentukan stereotip di sini adalah tahapan untuk menilai kepribadian seseorang berdasarkan persepsi kelompok tempat di mana ia bergabung. Selanjutnya adalah aplikasi dalam penilaian kinerja. Berbicara mengenai aplikasi dalam penilaian kinerja, yang paling utama atau yang paling pokok adalah wawancara pekerja. Mengapa wawancara pekerja yang paling utama? Karena wawancara sering menggambarkan kesan umum yang mengakar, dan biasanya pewawancara akan mengambil keputusan pada 10 detik pertama, dan juga biasanya dapat berubah pada 4-5 menit pertama dalam proses wawancara. Melalui tahapan wawancara ini, maka akan memberikan harapan kerja bagi para calon pekerja, dan setelahnya dapat dibentuk profil etnis. Dan juga melalui proses wawancara ini akan dilakukan evaluasi kerja bagi para calon pekerja yang nantinya dapat memberikan pengaruh yang sangat besar bagi perusahaan. Yang terakhir adalah hubungan antara persepsi dan pengambilan keputusan individu. Mengenai hubungan antara persepsi dan pengambilan keputusan individu, ada 2 hal yang perlu dipahami, yaitu keputusan dan masalah. Keputusan adalah pilihan yang dibuat berdasarkan beberapa alternatif yang ada. Kemudian masalah adalah keadaan atau situasi di mana keadaan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Mengenai keputusan itu memerlukan kita untuk menginterpretasikan dan mengevaluasi terlebih dahulu informasi yang ada. Banyaknya data yang muncul memerlukan kita untuk menginterpretasikan, mengevaluasi, memproses, dan menyaring terlebih dahulu. Mengenai data yang relevan bagi keputusan dan data yang tidak relevan bagi keputusan, itu akan dijawab oleh persepsi diri kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika, NIM 17921400009. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan membahas materi mengenai pembentukan keputusan yang rasional. Ada 3 aspek yang akan saya bahas di sini. Yang pertama yaitu mengenai model pembuatan keputusan yang rasional. Yang kedua mengenai asumsi-asumsi dalam model pembuatan keputusan rasional. Dan yang ketiga itu bagaimana pembuatan keputusan yang rasional itu.
Yang pertama yaitu mengenai model pembuatan keputusan yang rasional. Hal ini merupakan sebuah model pembuatan keputusan yang mendeskripsikan bagaimana individu seharusnya berperilaku untuk memaksimalkan beberapa hasil. Model pembuatan keputusan yang rasional itu memusatkan perhatiannya pada suatu pola pengambilan keputusan yang ideal secara universal, yaitu di mana setiap keputusan harus dibuat setepat-tepatnya. Kemudian yang kedua yaitu mengenai asumsi-asumsi dalam model pembuatan keputusan rasional. Ada 5 aspek yang akan saya bahas. Yang pertama mengenai kejelasan masalah. Di sini masalahnya benar-benar harus jelas dan tidak ambigu. Kemudian yang kedua, pilihan-pilihan yang diketahui. Nah, di sini kita harus bisa mengetahui konsekuensi apa dari setiap alternatif yang kita ambil. Kemudian yang ketiga, pilihan-pilihan yang konstan. Nah, di sini kita harus mengetahui bobot yang diberikan di setiap kriteria itu harus selalu stabil. Kemudian yang keempat, tidak ada batasan waktu atau biaya. Yang kelima, hasil maksimum, di mana alternatif yang diambil harus bisa menghasilkan nilai tertinggi. Kemudian terakhir yaitu pembuatan keputusan yang rasional. Ada 6 langkah dalam pembuatan keputusan yang rasional. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Nah, di sini kita harus bisa mengenal permasalahannya, mendefinisikan tujuannya, dan mengumpulkan data yang relevan. Kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasikan kriteria keputusan. Hal-hal yang perlu dilakukan yaitu kita harus bisa mengidentifikasi alternatif yang memungkinkan untuk kita gunakan nantinya. Kemudian yang ketiga, menimbang kriteria tersebut. Dalam menimbang kriteria, kita harus bisa melakukan seleksi kriteria untuk pertimbangan alternatif terbaik yang akan kita gunakan. Kemudian yang keempat itu mengevaluasi alternatif yang ada. Nah, di sini kita harus bisa memodelkan hubungan antara kriteria, data, dan alternatif. Kemudian yang kelima, mengidentifikasikan kriteria keputusan. Nah, dalam hal ini kita harus bisa melakukan prediksi hasil dari semua alternatif yang kita gunakan. Apakah dari situ kita bisa mengetahui kriteria keputusan yang akan kita ambil nantinya. Kemudian yang terakhir yaitu kita harus bisa memilih alternatif terbaik, di mana alternatif terbaik ini merupakan alternatif yang bisa menghasilkan nilai tertinggi. Itulah yang bisa saya jelaskan mengenai pembentukan keputusan yang rasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NIM 1792141012. Saya akan membahas materi tentang meningkatkan kreativitas dalam pembuatan keputusan. Jadi kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan ide-ide baru dan bermanfaat. Ada 3 komponen model kreativitas. Yang pertama, keahlian. Yang kedua, keterampilan kreativitas. Yang ketiga, motivasi tugas. Dan selanjutnya yaitu bagaimana keputusan dalam organisasi dibuat. Dalam perilaku organisasi, ada konsep pengambilan keputusan yang umumnya diterima oleh masing-masing individu untuk membuat determinasi, yaitu pengambilan keputusan rasional yang dibatasi, dan intuisi. Rasional yang tidak terbatas yaitu sebuah proses membuat keputusan dengan membuat berbagai model sederhana yang menggali fitur dasar dari masalah tanpa mendapatkan kerumitannya. Intuisi yaitu sebuah proses tanpa sadar yang diciptakan dari pengalaman yang diperoleh. Selanjutnya yaitu bias dalam kesalahan umum dalam pengambilan keputusan. Yang pertama itu bias terlalu percaya diri. Yang kedua, bias jangkar, yaitu kecenderungan untuk bertahan pada informasi awal dan gagal menyesuaikan dengan informasi selanjutnya secara akurat. Yang ketiga, bias konfirmasi, yaitu kecenderungan untuk mencari informasi yang membenarkan pilihan-pilihan masa lampau dan untuk mengurangi informasi yang menentang pemikiran masa depan. Yang keempat yaitu bias ketersediaan,
yaitu kecenderungan orang untuk mendasarkan pemikiran pada informasi yang siap tersedia bagi mereka. Yang kelima yaitu bias representatif. Yang keenam yaitu peningkatan komitmen. Peningkatan komitmen yang meningkat pada sebuah keputusan sebelumnya meskipun adanya informasi negatif. Yang selanjutnya yaitu kesalahan yang tidak disengaja atau kesalahan acak. Kecenderungan individu untuk percaya bahwa ia mampu memprediksi hasil dari peristiwa secara acak. Selanjutnya itu kutukan pemenang. Yang terakhir yaitu bias peninjauan kembali. Jadi itulah pembahasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman, NIM 1792141014. Materi selanjutnya adalah kapan keputusan intuitif dibuat. Jadi sebelum saya menjelaskan kapan keputusan intuitif dibuat, saya jelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan keputusan intuitif. Jadi keputusan intuitif atau intuitive decision making adalah sebuah proses tanpa sadar yang diciptakan dari pengalaman yang diperoleh. Jadi keputusan intuitif itu dibuat ketika yang pertama itu ada tingkat ketidakpastian yang tinggi pada suatu keputusan. Yang kedua, sedikit teladan yang bias digunakan. Yang ketiga, variabelnya kurang dapat diprediksi secara ilmiah. Yang keempat, fakta-fakta dibatasi. Yang kelima, fakta-fakta tidak menunjukkan jalan yang jelas. Yang keenam, hanya ada sedikit data analisis. Yang ketujuh, ada beberapa solusi alternatif yang baik. Dan yang terakhir, kapan keputusan intuitif dibuat ketika waktu terbatas dan tekanan atas keputusan yang tepat. Perbedaan individual. Ada dua variabel perbedaan individual. Yang pertama adalah kepribadian, yang kedua adalah gender. Di mana kepribadian itu telah dibahas pada bab sebelumnya, bab 5, di mana kepribadian sangat mempengaruhi dalam pengambilan suatu keputusan. Yang kedua adalah gender, di mana perempuan lebih sering menganalisis suatu keputusan. Dari sisi pengambilan keputusan, ini berarti bahwa perempuan terlalu banyak memikirkan masalah. Ada studi yang mengatakan bahwa 20 tahun studi mendapati wanita menghabiskan lebih banyak waktu dibandingkan pria dalam menganalisis masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mereka mungkin lebih terlalu menganalisis masalah sebelum mengambil suatu keputusan dan tidak menutup kemungkinan akan menyesali keputusan ketika telah dibuat. Ini dapat mengarah pada pertimbangan kehati-hatian atau masalah dan pilihan pada sisi perempuan. NIM 1792141016 akan membahas materi mengenai batasan-batasan organisasi, di mana organisasi dapat membatasi pengambilan keputusan, menciptakan deviasi dari model rasional. Ada beberapa hal yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Pertama, evaluasi kinerja. Manajer dipengaruhi oleh kriteria yang menjadi dasar mereka dievaluasi. Jika seorang manajer defisit percaya bahwa kinerja pabrik yang berada di bawah tanggung jawabnya beroperasi terbaik ketika ia tidak mendengar hal negatif, kita akan mendapati manajer tersebut menghabiskan waktu untuk memastikan tidak ada informasi negatif yang sampai padanya. Kedua, sistem imbalan. Sistem imbalan organisasi mempengaruhi pengambilan dengan menyarankan pilihan penghindaran risiko. Manajer lebih mungkin untuk mengambil keputusan konservatif. Yang ketiga, peraturan baku. Sangat sedikit organisasi membuat peraturan dan kebijakan untuk memprogram keputusan.
dan mengarahkan individu bertindak sesuai yang diharapkan. Dalam melakukan hal demikian, mereka membatasi pilihan-pilihan keputusan. Yang keempat, batasan waktu akibat sistem. Hampir semua keputusan penting muncul dengan tenggat waktu eksplisit. Sebuah laporan tentang pengembangan produk baru bisa saja harus siap untuk ditinjau Komisi Eksekutif tanggal pertama bulan ini. Kondisi-kondisi demikian sering membuat sulit jika tidak mungkin bagi manajer untuk memperoleh semua informasi sebelum mengambil keputusan. Yang kelima, contoh historis. Keputusan tidak dibuat dalam ruang vakum. Mereka memiliki sebuah konteks. Keputusan-keputusan individu merupakan poin-poin dalam arus pilihan yang dibuat di masa lampau, seperti hantu yang menghantui dan membatasi pilihan-pilihan sekarang. Merupakan rahasia umum bahwa penentu terbesar dari ukuran anggaran tahun ini adalah anggaran tahun lalu. Dalam hal itu, perbedaan kultural ikut andil di dalamnya. Latar belakang kultural dari pembuatan keputusan dapat berpengaruh signifikan terhadap seleksi masalah, kedalaman analitis, kepentingan yang diberikan untuk logika dan rasional. Beberapa kultur menekankan penyelesaian masalah, sementara kultur lain berfokus pada penerimaan situasi sebagaimana adanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Gandhi, NIM 179214236, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana dengan etika dalam pengambilan keputusan, etika dalam pembuatan keputusan. Yang pertama itu terdapat 3 kriteria keputusan etis. Yang pertama, kriteria utilitarian. Yang kedua, kriteria hak. Dan yang ketiga, kriteria keadilan. Kriteria utilitarian, keputusan yang dibuat untuk memberikan kebaikan terbesar untuk jumlah banyak. Pandangan ini mendominasi pengambilan keputusan bisnis. Ia konsisten dengan sasaran seperti efisiensi, produktivitas, dan laba tinggi. Kriteria yang kedua yaitu hak. Kemungkinan individu membuat keputusan-keputusan yang konsisten dengan kemerdekaan dan hak fundamental, seperti yang tercantum dalam pengambilan hak asasi. Sebuah penekanan pada hak dalam pengambilan keputusan berarti menghargai dan melindungi hak-hak asasi individu. Kriteria yang ketiga yaitu kriteria keadilan. Mengharuskan individu untuk menentukan dan menjalankan peraturan dengan baik dan adil, sehingga terdapat distribusi laba dan biaya secara adil. Maksudnya adil di sini yaitu adil membayar orang dengan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama, tanpa memandang perbedaan kinerja dan menggunakan senioritas sebagai penentu utama dalam keputusan PHK. Yaitu kelebihan dan kelemahan kriteria keputusan etis. Yang pertama itu kriteria utilitarian. Adapun kelebihannya yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Sedangkan kelemahannya yaitu mengakibatkan pengabaian hak-hak beberapa individu, terutama golongan minoritas. Kriteria yang kedua yaitu hak. Adapun kelebihannya yaitu melindungi individu dengan kebebasan dan privasi. Sedangkan kelemahannya yaitu menciptakan situasi kerja yang terlalu sesuai hukum dan menghalangi produktivitas dan efisiensi. Kriteria yang ketiga yaitu keadilan. Adapun kelebihannya yaitu melindungi kepentingan individu yang tidak mempunyai perwakilan yang cukup dan tidak begitu kuat. Sedangkan kelemahannya yaitu dapat mendorong rasa pemberian hak yang mengurangi pengambilan resiko, inovasi, dan produktivitas. Baiklah, itulah yang sempat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami, kelompok 1,
mata kuliah perilaku organisasi mengenai persepsi dan pengambilan keputusan individu. Kami ucapkan banyak terima kasih. Saya akhir dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.